Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Imam Thoriqur Rahmansyah, selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya Sigit Purwandanu dengan NIM 860715617, Prodi PG PAUD. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk membuat video menjalankan tugas dari Bapak, yaitu tugas yang ketiga tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama adalah apa itu pilar dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan sendiri ini diartikan sebagai pilar pendidikan adalah dasar penyangga atau fondasi utama agar pendidikan tetap berdiri tegak, berdiri kuat, tidak goyah dan terarah. Kalau pilarnya lemah, maka pendidikan kualitas pendidikan akan lemah, tidak mudah goyah dan tidak bertahan dari ancaman perubahan zaman yang sekarang sudah semakin pesat, khususnya dalam bidang teknologi. Pilar pendidikan akan membantu membentuk karakter anak. Yang pertama adalah karakter anak. Karakter anak sendiri modal awal untuk menjadi anak yang baik, untuk bersosialisasi bagaimana baiknya, ataupun anak yang lebih aktif di bicara sosial juga bisa. Yang kedua, akan membantu membentuk cara berpikir anak menjadi lebih baik. Jadi cerdas, anaknya bagaimana, ini caranya bagaimana, untuk pengen jadi dokter harus belajarnya seperti apa, dan kualitas generasi muda akan membentuk yang seperti apa juga akan di sini dibentuk menjadi lebih baik, kualitasnya lebih bagus. Oke. Yang selanjutnya yaitu pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan secara umum, mengembangkan potensi manusia secara utuh. Yang pertama, learning to know, belajar mengetahui. Di sini fokus pembelajarannya yaitu untuk penguasaan pengetahuan dan pemahaman. Peserta didik didorong untuk belajar mencari, menemukan dan memahami informasi secara luas, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar mengingat saja, tetapi juga untuk memiliki keterampilan dan berpikir kritis. Yang kedua, learning to do, belajar melakukannya. Ya, di sini penerapannya pilar ini menekankan bahwa pentingnya keterampilan kecakapan hidup, life skill, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi kerja atau lingkungan sosial. Di sini kalau ini kita bisa ambil di SMK karena mereka belajar sambil praktek ya. Untuk otomotif, cara praktek bongkar motor bagaimana, cari ganti oli bagaimana. Yang ketiga adalah learning to live together, belajar hidup bersama, bersosialisasi. Di sini peserta didik diajarkan untuk bagaimana berempati, bertoleransi, tidak membeda-bedakan, bisa menerima kemampuan kerjasama, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam masyarakat atau lingkungan dalam berteman. Yang terakhir adalah learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Di sini fokusnya untuk menekankan perubahan diri, untuk menyetel karakter bagaimana anak itu, peserta didik itu menjadi yang baik, bertanggung jawab, memiliki kemandirian, memiliki pribadi yang sopan santun, misalkan moral spiritual yang mumpuni untuk di masa depan kelaknya. Selanjutnya yaitu pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan kepemimpinan pendidikan yang Ki Hajar Dewantara ya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, atau di depan memberi teladan. Jadi guru di sini berperan aktif sebagai role model, sebagai teladan. Seperti katanya guru, atau digugu dan ditiru, atau diikuti dan ditiru. Nah, di sini guru harus berperilaku yang baik, berpakaian yang rapi, misalkan rambutnya tidak gondrong, misalkan untuk yang lebih rapi ya, untuk tidak beranting untuk yang laki-laki. Yang kedua, 3 semboyan yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat, membangun semangat. Jadi saat di depan kita memberikan contoh, di tengahnya kita memberikan, ayo kamu juga bisa jadi lebih baik. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Saat sudah memberi, di tengahnya kita sudah memberi semangat, didorong, di belakang kita akan memberi dorongan. Kita membantu juga anak-anak bagaimana, memberi jalan. Jika jadi dokter harus kuat di materi matematika, harus di biologinya, harus di eksaknya, fisika dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, isu-isu kontemporer dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, komersialisasi dan ketimpangan akses pendidikan, tingginya biaya pendidikan,
Dan digital divide membatasi akses masyarakat kelas bawah sehingga sekolah terasa elitis karena akan ada kesenjangan di kota dengan yang di pelosok. Mungkin penggunaan teknologi, penggunaan internet itu sangat jauh, akan sangat timpang sekali. Di kota semuanya maju, di kota semuanya lancar, sedangkan di pelosok, di kabupaten dan lainnya akan susah mengakses internet. Relevansi dengan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk menghapus diskriminasi. Jadi semua bagi Ki Hajar Dewantara ingin semua anak, semua peserta didik itu memiliki hak untuk belajar di sekolah dengan sama, maupun itu mau yang kaya ataupun yang miskin, semuanya berhak untuk memperoleh pendidikan yang rata, yang layak. Pendidikan harus merdeka, mandiri, kodrat alam dan kodrat zaman, bukan sekadar komoditas bisnis saja, bukan hanya komersial saja, pengen uangnya saja. Yang kedua yaitu dominasi kognitif versus pendidikan karakter atau budi pekerti. Saat ini seringkali terjebak dengan nilai ujian akademik dan mengabaikan pembentukan karakter. Sedangkan karakternya sendiri yang saya bilang tadi, nilainya sudah bagus, tetapi karakternya, pribadinya, sopan santunnya anak peserta didik tersebut kurang baik. Nah itu tidak dilihat, hanya nilainya saja. Nilai 80 berarti lulus. Relevansi dengan Ki Hajar Dewantara yaitu membagi pendidikan menjadi sistem cipta atau pikiran, rasa atau emosi, dan karsa atau kemauan yang harus seimbang dengan karya atau keterampilannya atau fisiknya. Pendidikan karakter atau budi pekerti adalah inti untuk memanusiakan manusia. Pendidikan karakter saat ini sudah banyak perubahan sekali dan banyak bisa dibilang kemunduran juga ya. Karena hanya lebih mementingkan nilai saja, angkanya saja, tetapi tidak dengan pribadinya, tidak dengan karakternya yang dinilai. Yang ketiga adalah degradasi moral di era digital age. Masalah etika, perundungan atau bullying, dan lunturnya nilai-nilai sosial akibat paparan negatif media sosial dan budaya asing. Jangankan untuk yang dewasa, untuk anak-anak balita pun, SD, dari tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun sudah bisa dibilang teracuni dengan namanya media sosial, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Contohnya saat kita berkumpul, saat kita jalan-jalan bersama, berkumpul bersama, nongkrong bersama, pribadi masing-masing akan pegang HP, WA-an, atau nonton video TikTok dan sebagainya. Sedangkan zaman dulu mungkin banyak berchat, bertukar informasi. Relevansi dengan Ki Hajar Dewantara, peran guru di sini sebagai teladan Ingarso Sungtolodo, yaitu memberikan teladan contoh bagaimana sih penggunaan digital yang baik, bagaimana sih penggunaan internet yang baik, mana itu harus berperan aktif agar bisa membatasi mereka menjadi berkarakter yang lebih baik lagi ya. Oke, dan motivator Ingmadio Mangunkarso sangat krusial karena jika mereka tidak dikasih motivasi, kasih semangat, misalkan hanya setiap hari nonton YouTube, setiap hari nonton TikTok, Instagram, mereka akan stay di situ, diem aja. Jadi tentang informasi lain mungkin mereka tidak dapat. Guru harus menjadi penuntun moral, bukan sekedar sebagai menyampaikan materi saja, bukan hanya sebagai penasehat saja, bukan sebagai penceramah saja, tetapi sebagai panutan. Oh, ini seperti ini baiknya. Oh, seperti ini yang harus dilakukan agar menjadi internet itu sebagai media yang teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat yaitu tantangan merdeka belajar di era AI. Sekarang sudah memakai kurikulum merdeka, yaitu anak mencari informasi sendiri, anak menyelesaikan permasalahan sendiri, solusinya harus mencari sendiri. Bagus itu untuk anaknya aktif untuk belajar, aktif untuk mencari informasinya. Tetapi dengan teknologi yang sekarang ada namanya AI atau Google ataupun Mbah Google kalau anak muda zaman sekarang bilangnya, itu mudah sekali. Dengan foto akan mudah mencari informasi, dengan cekrek saja akan ada muncul jawaban yang misalkan tugas dari sekolah akan muncul, tinggal diketik saja akan muncul penyelesaiannya bagaimana. Itu sangat membantu sekali, tetapi jika tidak dipakai, jika tidak digunakan dengan bijak, maka itu akan
merusak kepribadian anak sendiri, peserta didik sendiri. Relevansi dengan Ki Hajar Dewantara sesuai prinsip Tutwori Handayani, teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk memicu kemandirian anak. Guru bertugas menuntun potensi bawaan murid agar mereka tidak kehilangan jati diri dan budi pekerti di tengah-tengah gempuran teknologi. Selanjutnya, tantangan penerapan. Realita pendidikan Indonesia sekarang memiliki tantangan utama, yaitu yang pertama, tidak semua guru mengerti siap teknologi, melek teknologi. Banyak guru yang di pelosok yang tidak, atau guru-guru yang sudah sepuh yang tidak peduli dengan teknologi. Jadi mereka hanya sekedar sistem ceramah, tidak menggunakan misalnya PID, Infocus, video-video manfaatkan video yang pembelajaran di YouTube dan sebagainya. Yang kedua, kesenjangan akses internet masih ada. Jika perlu informasi di kota, mudah sekali mencari informasi di kota dengan internet yang sangat lancar, yang baik, HP yang sudah bagus, tinggal ketik sudah dapat informasi. Sedangkan di pelosok, di desa atau terpencil masih banyak kesusahan dalam mencari informasi. Dan yang tantangan ketiga adalah pembelajaran terlalu fokus dengan nilai, bukan tentang karakter, tentang pembelajaran karakter, tapi lebih ke nilai angka saja. Jadi yang saya bilang yang tadi, hanya nilainya saja 80 sudah lulus, tetapi tidak melihat dari mana 80 itu, tidak melihat prosesnya bagaimana dia mendapatkannya. Pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan karakter kalah dengan pengaruh media sosial. Pendidikan karakter dari guru, dari kiai, ustadz, misalkan orang tua atau orang-orang tua yang dekat, tetangga yang baik, itu kalah dengan media sosial. Anak-anak zaman sekarang akan melihat, wah, Raffi Ahmad ini baik sekali, Raffi Ahmad ini kaya sekali, suka berbagi dan sebagainya. Yang terakhir ada banyak siswa yang tertarik dengan konten hiburan dibanding belajar. Di internet sendiri banyak itu yang saya bilang, TikTok, WA, Instagram dan sebagainya, mereka hanya sebagai penonton saja, dan itu tontonannya yang menghibur, boleh sebenarnya, tetapi alangkah bijaknya jika diimbangi dengan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mendidik, yang edukatif. Dan selanjutnya yaitu analisis prinsip Ki Hajar Dewantara sebenarnya masih cocok diterapkan di era digital ini, namun perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman. Guru sekarang dituntut harus melek teknologi, harus kreatif juga, dekat dengan siswa, tetap jadi role model. Jadi semua ini akan sangat membantu jika guru harus bisa internetan, bisa komputer, harus kreatif juga dalam pembelajarannya, menggunakan medianya, mungkin dari PID atau mungkin dari gambar-gambar atau praktek langsung. Kedekatan dengan siswa juga akan sangat berpengaruh. Siswa akan lebih nyaman dengan guru yang menganggap mereka itu teman, bukan hanya sebagai penasehat saja, bukan sebagai penceramah saja, bukan hanya sebagai pemarah-marah saja, tetapi lebih dekat dengan teman, akan mengenali mereka, oh nyaman guru ini. Tetap jadi role model, biarpun dekat dengan teman, dengan anak murid, tapi harus punya wibawa, harus punya buat yang diteladani mereka. Jadi pendidik modern bukan cuma soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi dipakai secara manusiawi. Refleksi singkatnya, di era digital sekarang, pendidikan Indonesia perlu keseimbangan antara digital dan nilai kemanusiaan. Jika nilai digital semakin maju, maka nilai kemanusiaan juga harus semakin kuat. Karena dengan nilai kemanusiaan semakin kuat, kita akan lebih bijak, kita akan lebih memahami bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan benar. Karena tujuan pendidikan sendiri bukan cuma mencerdaskan otak, mencerdaskan pemikiran, tetapi juga harus membangun karakter anak yang baik, yang muda, yang kritis, harus yang energik dan kreatif. Selanjutnya itu penutupnya untuk yang terakhir, saya ngambil dari kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan budi pekerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.